Baik kawan-kawan sekalian, selamat pagi, salam damai sejahtera beserta kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Saya memberi judul adalah Destinasi Budaya Positif. Yang pertama kita akan mempelajari yang namanya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti apa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, adalah seorang pendidik Indonesia. Dia berpendapat bahwa pendidikan harus berpihak kepada peserta didik. Menurutnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu tumbuh kembang peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang berpihak kepada peserta murid memungkinkan mereka untuk mengembangkan karakter berperilaku dengan baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia membagi konsep pendidikan ini menjadi beberapa hal. Yang pertama, pendidikan sebagai hak segala bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, meyakini bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan tanpa pandang suku, agama, budaya, status sosial, ia mendorong agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tapi juga pada pembentukan karakter yang baik. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Berikutnya, pendidikan melalui kebudayaan dan konsep education by culture menjadi landasan dalam pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Ia memandang bahwa pendidikan seharusnya menghargai dan memperkaya kebudayaan lokal serta memungkinkan siswa untuk mengembangkan identitas budaya mereka. Selanjutnya, pendidikan itu seumur hidup dan konsep pendidikan seumur hidup, lifelong learning, juga menjadi perhatian Ki Hajar Dewantara. Ia mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi secara formal, tapi juga melalui pengalaman sepanjang hidup yang terus-menerus. Ki Hajar Dewantara fokus, dia melihat bahwa pengalaman itu adalah bagian dari belajar. Selanjutnya, kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama warga kelas tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas melibatkan kegiatan curah pendapat, peninjauan kembali dari waktu ke waktu. Mengapa disebut universal? Karena ini sifatnya secara umum, secara keseluruhan dan tidak terikat pada suku, budaya maupun agama. Kita lanjutkan lagi. Sikap positif dan tampak seperti beribadah tepat waktu, menyapa dan mengucapkan salam, datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, berbicara secara santun, dan menghormati yang lebih tua. Berikutnya adalah berempati terhadap keadaan orang lain. Tidak tampak seperti tidak menjalankan ibadah, bersikap sombong dan acuh, datang terlambat, belajar tanpa berdoa, tidak memiliki etika, berani melawan, tidak peduli. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Dan tampak seperti izin menggunakan barang milik orang lain dan melakukan sesuatu, menjaga barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dipinjam sesuai waktunya, berterima kasih ketika meminjam, mengembalikan barang, menghargai orang lain yang sedang berbicara, mengakui dan meminta maaf ketika salah. Tampak seperti menggunakan barang milik orang lain tanpa izin, merusak barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dipinjam semaunya, meminjam dan mengembalikan barang tidak berterima kasih,
menyela orang lain sedang berbicara, tidak mengakui ketika berbuat salah. Selanjutnya, setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Jadi, yang terlihat, yang terdengar, berperilaku. Yang terlihat seperti apa dalam tabel Y ini? Menghargai pendapat orang lain, berbagi ketika memiliki sesuatu, meminta izin terlebih dahulu ketika memegang atau meminjam barang orang lain, peduli ketika teman mendapat musibah, terdengar, "Selamat siang, Pak. Izin masuk ruangan? Maaf, bisa minta tolong? Terima kasih. Boleh saya bantu? Maaf ya." Tersenyum kepada setiap orang, berbagi ketika memiliki sesuatu, berpenampilan menarik, selalu menyapa dengan akrab. Tugas guru dan tugas murid. Tugas guru itu seperti membimbing, memberikan rasa aman, memberikan contoh, menyampaikan materi, memberi nilai dan apresiasi. Murid tugasnya menuntut ilmu, memelihara semangat belajar, menyelesaikan tugas, menjalankan peraturan, menggali dan mengembangkan potensi. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga restitusi adalah strategi yang digunakan untuk membangun motivasi intrinsik siswa. Dalam segitiga restitusi, siswa belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki hubungan dengan komunitas sekolah, dan menguatkan hubungan antara siswa dan staf pengajar. Segitiga restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, serta kebaikan hati, dan membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama dalam segitiga restitusi adalah stabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Kalau anak melanggar aturan karena butuh perhatian, itu tandanya dia sedang bingung. Yang kedua, validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat balik tindakan yang buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, kita bisa bertanya apa yang dipercaya dan ingin jadi apa. Kuncinya, kita tidak boleh menghakimi. Yang berikutnya, kita berbicara mengenai posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang umum, yaitu sebagai penghukum, yang memberikan hukuman atau ancaman. Kedua, membuat rasa bersalah, yang menyalahkan dan mengkritik. Dan tiga, yang berusaha menyenangkan atau menghibur sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau yang memberikan arahan atau saran. Dan yang terakhir, posisi yang paling baik yaitu posisi manajer, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mengapa kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Karena manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, manusia membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan dan memberikan kasih sayang serta merasa diterima oleh orang lain. Ketiga, kekuasaan dan penguasaan, power, yaitu kebutuhan untuk diakui,
kekuatannya, dan kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, freedom, yaitu kebutuhan untuk memiliki pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan, fun, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan puas. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga restitusi adalah strategi yang digunakan untuk membangun motivasi intrinsik siswa. Dalam segitiga restitusi, siswa belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki hubungan dengan komunitas sekolah, dan menguatkan hubungan antara siswa dan staf pengajar. Segitiga restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, serta kebaikan hati, dan membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama dalam segitiga restitusi adalah stabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Kalau anak melanggar aturan karena butuh perhatian, itu tandanya dia sedang bingung. Yang kedua, validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat balik tindakan yang buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, kita bisa bertanya apa yang dipercaya dan ingin jadi apa. Kuncinya, kita tidak boleh menghakimi. Yang berikutnya, kita berbicara mengenai posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang umum, yaitu sebagai penghukum, yang memberikan hukuman atau ancaman. Kedua, membuat rasa bersalah, yang menyalahkan dan mengkritik. Dan tiga, yang berusaha menyenangkan atau menghibur sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau yang memberikan arahan atau saran. Dan yang terakhir, posisi yang paling baik yaitu posisi manajer, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mengapa kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Karena manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, manusia membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan dan memberikan kasih sayang serta merasa diterima oleh orang lain. Ketiga, kekuasaan dan penguasaan, power, yaitu kebutuhan untuk diakui kekuatannya dan kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, freedom, yaitu kebutuhan untuk memiliki pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan, fun, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan puas. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan dari budaya positif adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif. Dalam budaya positif, setiap warga sekolah harus saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama.
Budaya positif ini penting dalam menciptakan warga negara yang baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Budaya positif dapat diwujudkan melalui peran guru untuk membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan siswa. Guru mengambil posisi sebagai manajer. Disiplin positif, pendekatan pendidikan yang mengutamakan hubungan saling menghormati, pengembangan keterampilan sosial, pemberdayaan anak, dan tanpa menggunakan hukuman. Fokusnya pada penghargaan terhadap anak, membangun hubungan yang kuat, mengajarkan nilai-nilai kebajikan, menggunakan pendekatan kolaboratif, menekankan solusi, serta menjaga konsistensi dan kejelasan dalam menyampaikan harapan dan batasan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk berperilaku baik serta belajar dengan efektif. Berikutnya, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Inilah presentasi saya pada pagi yang indah ini. Sekian dan terima kasih. Baik kawan-kawan, kita akan menyaksikan 5 posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik kawan-kawan, inilah video 5 posisi kontrol. Kita diharapkan menjadi seorang manajer dalam mengambil posisi di sekolah. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.